gimana Coach di akhir tahun nih kayaknya banyak dari kita yang sudah makin deg-degan, tapi ada juga yang harapannya makin besar juga untuk tahun 2021. Nah, nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Coach Yohanes Pauli juga, terutama saya sendiri juga penasaran Coach, karena saya menjadi bagian orang yang sama seperti teman-teman lainnya, lagi berusaha untuk mengautomatiskan bisnis juga. Nah, ini kayaknya topiknya bagus juga, dan tapi kadang-kadang kita pebisnis itu kan maunya instan Coach. Dari nol, kalau bisa langsung jadi automatis gitu ya, dalam waktu 1 bulan, 2 bulan. Ternyata mungkin apa nih teman-teman. Nah, kali ini di Instagram kita yang kali ini kita akan belajar apa aja yang diperlukan supaya bisnis kita dari nol bisa berkembang, lalu bisa sampai autopilot. Nah, sebelumnya mungkin Coach Yohanes, selamat datang, dan buat teman-teman yang sebelumnya, saya yakin sih kayaknya udah pada kenal Coach Yohanes sih. Tapi buat yang belum pernah kenal ataupun yang baru pertama kalinya melihat Coach Yohanes, boleh Coach silakan diperkenalkan diri dulu. Iya, thank you Yosef, thank you untuk mengundang saya di IG Live ini gitu ya. Seneng banget ketemu semuanya yang mau bangun bisnis, calon entrepreneur, sama entrepreneurs yang mau bikin bisnisnya profitable dan autopilot. Nama saya Coach Yohanes G. Pauli, saya founder dari Gratio Practical Business Coaching. Jadi kita membantu para pemilik bisnis dan calon pemilik bisnis, ujung-ujungnya bikin bisnis mencapai tujuan utamanya yang very basic and fundamental, yaitu bisnis harus menguntungkan, profitable, sama satu lagi yang paling mahal, bisnis harus autopilot. Artinya bisnis bisa berjalan sendiri tanpa harus selalu ada pemilik bisnisnya di dalamnya, gitu Joseph. Jadi bisnis itu bisa jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan, gitu kan? Nah, saya selain juga bangun Gratio Practical Business Coaching, ada beberapa bisnis lain yang saya gabungkan di Gratio 360 Companies bersama bisnis partner saya yang lain. Saya juga adalah investor di beberapa digital startup company, Yosef, gitu. Seperti Yummy Corp, sekarang ini kita invest di Wahyu, ya, lalu kemudian Attention Holding Company yang punya EVOS, gitu ya. Jadi that's basically simply about me and Gratio. Ya, jadi kalau dari saya, Coach, mungkin dari teman-teman yang baru kenal juga, saya kemarin barusan browsing juga nih sebelum ketemu Coach Yohanes. Jadi ternyata Coach Yohanes itu saat ini sudah ada beberapa bisnis ya Coach. Jadi dari mulai rekrutmen company, accounting service, bahkan ada bisnis automation software juga ya. Dan di tahun 2020 sekarang udah mulai katanya ada beberapa tipe autopilot, tadi kita akan bahas juga. Nah, salah satunya adalah kita sekarang coba untuk Coach Yohanes ini 2020 mulai masuk ke yang namanya investor juga ya Coach, dan ternyata menarik banget. Tapi ternyata diawali bukan dari salah seorang yang langsung sukses gitu ya, langsung semuanya mudah gitu. Nah, mungkin boleh diawali dari awal dulu Coach, sebetulnya apa sih perjalanannya Coach Yohanes G. Pauli ini sebelum punya banyak bisnis, sebelum ada Gratio dan lain-lain. Mungkin ada orang yang penasaran atau teman-teman kita yang sebelumnya belum pernah kenal dengan Coach Yohanes, hanya ngelihat YouTube-nya aja mungkin. Iya, Yosef, thank you. Jadi basically saya juga masih terus belajar pastinya, dan salah satu yang saya tulis, salah satu legacy saya ini di buku Bisnis is Fun nih, Yosef. Nanti yang belajar sama-sama kita, boleh ya saya kasih ini gratis, boleh ya Yosef? Mau ya? Nah, kalau karena ini buku nasional bestseller, kalau mau buku ini gratis, ketik dulu saya mau buku Bisnis is Fun gitu ya, terus nanti di akhir saya kasih tahu 3 langkahnya untuk dapetin buku ini gratis. Ini nanti aja kita belajar dulu sama-sama sama Yosef dan sama Coach Yohanes ya. Jadi saya bab 1 hidup saya itu basically lahir di keluarga miskin, Yosef. Lahir di keluarga miskin, malah tangan kanan saya begitu lahir nggak bisa gerak karena sungsang gitu ya. Jadi lahir sungsang, name SD salah satu kalau nggak yang terendah di SD saya. Nah, jadi harusnya paket miskin komplit gitu ya. Ayah saya tatoan gambar hati, bunga ros, bibir jangkar tuh, nggak tahu hubungannya apa tuh. Itu bab 1 saya ya. Jadi nah, tapi Tuhan baik banget. Kemudian saya mulai belajar karena selama ini ternyata nggak pernah belajar sungguh-sungguh. Jadi ranking dan kemudian lulus summa cum laude gitu. Lalu bab 2-nya adalah Tuhan izinin saya belajar di sekolah kehidupan jadi profesional. Jadi saya suka banget marketing and branding dari sejak SMA. Jadi kemudian saya bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional ya, dari Fonterra, Pepsi Cola, mana lagi, Fonterra, Pepsi Cola, terus kemudian ke Unilever ya. Jadi basically saya, dan terakhir di Danone Aqua. Jadi waktu saya di Unilever juga saya dipercaya untuk pegang bukan cuma untuk bisnis Indonesia, tapi dipercaya untuk se-Asia Tenggara, terakhir bahkan se-Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Turki. Saya belajar banyak di universitas-universitas tersebut gitu ya.
sampai posisi terakhir saya adalah marketing director di Danone Aqua waktu usia saya 32 tahun, Yosef. Sekarang udah 81 terakhir saya cek umurnya. 81 tahun. Ya. Nah, habis itu seperti kebanyakan orang, bab 3-nya saya pengen bangun bisnis, pengen jadi entrepreneur gitu. Cuman nggak tahu gimana caranya. Tuhan buka jalan. Jadi bab 3 saya belajar bisnis coaching, terbang ke Las Vegas, belajar bisnis coaching ke Amerika, lalu balik ke sini, lalu Tuhan bukain jalan, banyak orang-orang yang mau di coaching. Nggak lama kemudian saya mulai bangun Gratio, Practical Business Coaching, itu berarti udah hampir 10 tahun yang lalu gitu ya ceritanya. Dan akhirnya Gratio Practical Business Coaching ini sekarang ini ada di 8 kota dan membantu banyak pemilik bisnis. Mimpinya nggak 8 kota, mimpinya 1000 nanti. Ya, saya makin banyak ya, makin banyak di seluruh dunia. Karena kita menolong orang, menolong para pemilik bisnis, bukan cuma duitnya makin banyak. Kalau itu sih tanda kutip biasa ya. Yang bikin kita happy di Gratio adalah kita bantu pemilik bisnis biar punya waktu untuk hidupnya, untuk keluarganya, akhirnya punya hidup yang berkualitas. Jadi semakin bahagia kan. Kalau punya duit nggak punya waktu, apa iya bisa bahagia gitu kan? Bener nggak sih, Yosef? Nah, itu bab 3 saya ya. Bab 4-nya sekarang saya masuk, mulai belajar jadi investor. Semuanya masih saya belajar, saya masih pemula, masih belajar, termasuk di bisnis juga masih pemula, belajar bikin bisnis supaya profitable dan autopilot. Nah, bab 5-nya nanti pertanyaannya ke Tuhan tuh, doa saya sama Tuhan. What's next? What is the one big thing yang akan Tuhan mau dalam hidup saya? Gitu kira-kira simpelnya, Yosef. Ya, wah luar biasa banget ya. Mungkin kepikiran juga karena ayahnya Coach Yohanes ini ternyata pernah jadi pebisnis juga, walaupun waktu itu sampai buat bengkel las ya. Saya lihat ceritanya waktu itu. Dan itu mungkin menginspirasi Coach Yohanes juga akhirnya buat bisnis juga, atau sebenarnya terinspirasinya karena apa sih Coach mau mulai bisnis? Nah, itu luar biasa banget Yosef research tuh ya, sampai tahu cerita bengkel las. Luar biasa. Jadi kisahnya adalah ayah saya itu punya bengkel las sama ibu saya, bengkel las biasa gitu ya. Tapi itulah yang membuat mereka dan saya bisa nembus tembok kemiskinan. Tapi lucunya, seperti kebanyakan orang yang punya bisnis UKM atau bisnis kecil, lucunya ayah ibu saya pesannya justru beda waktu itu. Jangan jadi kayak ayah ibu deh pokoknya. Kenapa? Karena heart eating, heart itu hati, eating itu makan. Makan hati sama karyawan gitu kan ya. Ah udahlah, kamu kan pinter, udah kamu sekolah aja yang bagus. Kerja nanti belajar sana, biar jadi direktur atau apa gitu. Orang tua tuh bilang begitu di awal-awal. Jadi, karena tanpa sadar terinstall di saya, ya saya emang jalannya ke situ. Tapi saya percaya segala sesuatu itu memang dibuat Tuhan supaya untuk tujuan yang baik gitu kan. Ya. Makanya saya hampir 12 tahun belajar dan mencapai posisi marketing director itu, salah satunya mungkin karena kata-kata ayah ibu saya dan belief saya juga gitu. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu akhirnya saya terinspirasi lah, seperti kebanyakan, wah ini entrepreneur enak banget nih gitu kan ya. Katanya uangnya banyak dan katanya waktunya bebas. Katanya gitu kan. Tapi kan ngelewatin proses ya. Ternyata ngelewatin proses gitu. Wah, jadi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung dan baru aja melihat Coach Yohanes Dia Pauli, Coach Yohanes ini sudah saya bisa bilang ada di beberapa perusahaan-perusahaan yang kita bisa lihat brandnya bahkan hingga sekarang ini cukup besar di Indonesia dan bahkan di Asia juga. Tadi sempat mention, sempat ke Turki dan lain-lain. Dan yang menarik adalah begitu jadi pebisnis, begitu bertransisi menjadi pebisnis ini nggak mudah ya. Walaupun waktu itu umur 32, Coach Yohanes sudah jadi marketing director. Nah, jadi satu adalah teman-teman yang profesional bisnis ternyata nggak semudah untuk kita planning saat kita lagi menjabat sesuatu di perusahaan. Kayaknya saya punya ide A, punya ide B deh. Bagus nih buat startup, kita keluar deh, nanti udah ada plannya, kita buat startup baru gitu kan. Begitu keluar, nyemplung ternyata, wah ini beda banget ya. Ibaratnya kayak kita dari kuliah, kita mau masuk ke dunia kerja. Itu kan adaptasinya banyak banget ya teman-teman ya, habis kuliah masuk ke dunia kerja. Ternyata sama ya, dari dunia profesional, walaupun kita jadi marketing director, beralih ke dunia bisnis. Nah, waktu itu apa sih keresahannya, kendalanya yang benar-benar Coach alami sendiri, karena memang ternyata butuh proses untuk setelah resign, setelah benar-benar marketing director itu dan untuk menentukan aku mau nih buat bisnis. Itu kan nggak langsung kan jadi juga. Itu seperti apa sih kira-kira? Kalau ceritanya panjang, Yosef sangat panjang ya cerita panjangnya. Tapi kalau cerita singkatnya, keresahannya justru di awal pasti adanya excitement pasti kan. Seperti kebanyakan orang. Wah, excitement, mau dong jadi entrepreneur, mau dong bangun startup, mau dong jadi pemilik bisnis. Kan tadi tuh, katanya kan,
Katanya kan duitnya cepet banyak kan, kaya raya kan, sama satu lagi waktunya bebas, ya nggak sih? Bener ya? Betul. Tapi ternyata business is not easy. Nah, ini yang perlu kita catat. Makanya judul buku saya bukan Business is Easy kan ya, Seth? Judulnya Business is Fun. Iya dong, ya, karena business is not easy. Kalau kita tahu cara praktisnya, business is fun. Kalau loh kita tahu cara praktisnya. Kalau kita nggak tahu cara praktisnya, business is not easy. Ya nggak sih? Nah, kalau kita tahu cara praktisnya, bisnis itu bisa profitable banget dan bisa autopilot banget. Makanya business is fun, gitu kan? Jadi adanya excitement di awal. Tapi begitu mulai jalan, wah banyak banget kendala yang dihadapin lah. Sama seperti para pemilik bisnis bangun bisnis gitu. Walaupun sebelumnya udah 12 tahun, hampir 12 tahun belajar marketing and branding gitu ya. Ternyata saya ngalamin, wah pertama cari customer aja susahnya setengah mati gitu kan ya. Wah seminar pertama saya itu basically inget banget yang beli cuma 1 apa 2 gitu kan. Padahal udah sebarin brosur kemana-mana tuh, Yosef gitu kan ya. Wah udah kemana-mana 1 atau 2, saya bilang ini aduh gimana ya. Wah banyak kendala-kendala di awal-awal gitu yang sampai satu titik udah tabungan dipakai untuk sewa kantor ya kan, lalu kemudian ya dong terus kemudian kita berharap saya full time langsung karena saya burn the bridge secara positif, artinya oh saya mau jadi entrepreneur, saya harus menuju Pulau Hawaii ini ya. Tapi ternyata cari customer tidak semudah yang kita pikir, padahal katanya marketing director loh, padahal kan brand-brand sebelumnya wah omset triliunan bisa naik langsung ratusan %, bisa 5 kali lipat begitu bisnis sendiri. Tidak semudah itu. Tapi Tuhan baik banget dalam hidup saya. Ada turning point di mana saya lagi bekerja bareng sama tim-tim awal Gratio waktu itu. Tiba-tiba pengen nangis, Yosef. Pengen nangis. Nangisnya bukan nangis berlinang air mata, bukan. Nangisnya mewek gitu loh. Karena itu tabungan makin dikit. Padahal saya percaya banget Tuhan punya tujuan menciptakan seorang Coach Johannes G. Pauli itu untuk berdampak banyak buat keluarga-keluarga. Karena di Gratio ternyata kita dampaknya, di Gratio kita dampaknya ternyata bukan cuma soal bikin jadi profitable tadi, tapi justru waktu tadi yang mahal gitu, Joseph. Jadi kita saya ngalamin proses seperti itu. Turning point-nya adalah waktu akhirnya saya tiba-tiba pengen nangis daripada di depan tim kan. Malu dong, bukan malu sih. Timnya bilang, ya gue kerja sama orang gila nih, tiba-tiba nangis gitu kan ya. Jadi saya cepet-cepet lari ke ruangan yang kosong, di pojokan saya nangis tersungkur di hadapan Tuhan. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya percaya pasti Tuhan itu punya tujuan dalam hidup saya. Dan saya yakin banget saya harusnya membesarkan Gratio Business Coaching ini. Dan itu turning point-nya Tuhan dengar tuh doanya saya tuh. Dibalik sama Tuhan luar biasa. Akhirnya terus sampai sekarang, sampai kita ada 8 cabang dan 8 Gratio Lighthouse. Dan kita terus mau bikin jadi 1000 gitu ya. Baik lewat Gratio Lighthouse atau lewat sebuah platform yang bisa menyentuh sampai ratusan juta orang lah. Mimpinya begitu, Joseph. Ini banyak banget kok sekarang ini, terutama di saat kita lagi mengalami pandemi ini, teman-teman kita yang saya lihat kalau kita masuk ke LinkedIn gitu ya, ke beberapa platform, mereka kan lagi sibuk mencari kerja. Tetapi dari yang lulus universitas saja mereka udah kesulitan untuk mencari kerja. Bahkan saya melihat membuat video di LinkedIn mereka supaya melihat CV mereka. Jadi di LinkedIn itu dia posting video ngomong di LinkedIn supaya untuk ngecek CV-nya dia gitu, sampai segitunya. Mereka yang baru lulus university. Nah, tapi yang kedua ternyata banyak juga teman-teman kita yang mungkin sudah 30, sudah 40, sudah hampir 50, tapi mereka sekarang masih struggling untuk cari kerja juga, bahkan curhat banyak di LinkedIn gitu ya. Nah, saya ingin bilang juga ke teman-teman bahwa it's never too late to start a business juga gitu. Contohnya adalah Coach Johannes G. Pauli juga umur 32 waktu dari marketing director. Saya pun kemarin itu baru banget Coach selesai dari bekerja itu umur sekitar 27-28. Jadi bisnis saya ini masih umur jagung lah, nggak terlalu lama. Sekarang saya nih umurnya mirip lah seperti umur Coach Johannes G. Pauli waktu dulu ya, waktu habis jadi marketing director. Jadi kayaknya saya harus belajar dari Coach Johannes G. Pauli juga nih. Tapi intinya teman-teman bahwa bukan hanya Coach Johannes G. Pauli aja, bukan hanya saya juga, tetapi kalau kita lihat pebisnis kayak Gary V ya Coach ya. Gary V itu selesai jadi pebisnis, bekerja di wine punya ayahnya, itu sampai umur 33. Jadi kalau teman-teman sekarang umurnya 30, 40, merasa kayaknya, oh hidup gue gini ya, gue kok mencapai titik di pandemi ini kayaknya sulit ya. Nah teman-teman harus berpikir lagi, sebetulnya banyak orang sukses yang berawalnya itu di umur 30, di umur 40, dan lain-lain gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi semangat juga buat teman-teman. Nah Coach, ya, bahkan Yosef, pendiri KFC sendiri cerita klasiknya adalah umur 55 atau 56 baru mulai menjajahkan fried chicken-nya gitu kan, cerita klasiknya kan. Iya. Jadi it's never too late lah ya. Lalu
lalu selanjutnya Coach, kalau misalnya tadi Coach bilang saya ke Las Vegas supaya memiliki ilmu coachingnya, jadi belajar juga ya kan, Coach selalu bilang learning before earning gitu. Jadi kita mendapatkan dulu, belajar dulu baru coaching. Nah waktu itu Coach belajar untuk coachingnya ke Las Vegas, mengambil sertifikasi dan lain-lain. Tapi ternyata proses coachingnya dengan bisnis coachingnya itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kadang-kadang kita jadi coach nih, ya udah pasti saya punya bisnis coaching. Padahal di dua hal yang berbeda. Sama kayak kita belajar masak, sama punya bisnis kuliner gitu. Ibaratnya kurang lebih kayak gitu. Nah, perjalanannya Coach Yohanes sendiri gimana sih dari pertama kali sudah dari marketing director ambil coaching, sekarang harus membangun bisnis. Sedangkan mencari orang ke bisnisnya sendiri, kita ingin mengajarkan atau ingin sharing mengenai profitable dan autopilot. Kalau sekarang mungkin Coach Yohanes sudah banyak yang autopilot dan sudah banyak juga profitable. Tapi kalau dulu gimana Coach perjalanannya kalau boleh tahu Coach? Nah, jadi ini tantangannya. Makanya saya mau ingetin buat kita semua. Saya bersyukur dan saya blessed ya. Saya diberkati bahwa dari awal saya belajar, saya dibukakan dan saya tahu bahwa bisnis itu harus minimal ya. Di luar sosial, di luar spiritual, bisnis itu harus profitable dan autopilot. Nah, jadi teman-teman mungkin saya yakin tadi ada baru bergabung lagi. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, ini Coach Yohanes G. Pauli, kita lagi ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana caranya membangun bisnis yang profitable tapi juga autopilot. Jadi ada dua ya, profitable dulu, lalu setelah itu autopilot. Tapi gimana caranya dan langkah-langkahnya terutama nanti di tahun 2021. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol mengenai yang namanya sebuah bisnis itu ternyata nggak mudah untuk dimulai, bahkan untuk Coach Yohanes G. Pauli sendiri yang sudah menangani beberapa perusahaan yang luar biasa gitu ya, bahkan hingga berkarirnya itu bukan di Indonesia aja, tapi ke sana kemari, sampai ke Asia Pasifik, dan bahkan ke beberapa negara-negara yang ada di sana. Tapi setelahnya mencoba untuk berbisnis, mencoba untuk membuat sebuah bisnis, mulai dengan bisnis coaching. Nah, tadi sempat kita bilang bahwa antara coachingnya sendiri sama bisnisnya ternyata berbeda. Nah, ternyata ada proses untuk membangun bisnisnya juga. Jadi, membangun bisnis coaching pun nggak mudah. Lalu tadi cerita yang namanya Johnny the Kway Teow Man. Nah, tadi kalau teman-teman lagi lihat Johnny the Kway Teow Man ini, teman-teman bisa lihat di channel YouTube-nya Yohanes G. Pauli, itu ada videonya juga. Dan saya kemarin juga sempat nonton juga di sana. Jadi, ternyata seseorang yang dia bekerja dan bekerja lagi jadi ibaratnya nahkoda kapalnya sendiri ya kalau istilahnya Pak Yohanes, tapi nggak punya waktu bahkan buat family-nya, buat anaknya, buat istrinya dan lain-lain. Nah, jadi jangan sampai ya Coach kita jadi seorang pebisnis yang harapannya kita mau kebebasan, mau punya waktu, jadinya stuck atau malah jadinya tidak memiliki hal-hal yang sebelumnya mungkin lebih baik kita bekerja aja gitu ya, supaya kita bisa memiliki waktu yang dulu kita miliki gitu. Kita waktu gitu kan kadang-kadang. Nah, gimana cara kita berbisnis tapi jadi pebisnisnya ini Coach tetap punya waktu, tetap punya profit, bisa autopilot sehingga bisnis bersama dengan family atau keluarga juga. Itu gimana caranya? Iya, itu dulu. Jadi di awalnya nih, cerita awal ya, bahwa saya beruntung sekali dan diberkati karena dari awal saya sudah sangat paham dan tahu, bukannya I know ya, tapi saya jadi tahu gitu bahwa bisnis yang benar itu harus profitable dan autopilot. Jadi poin-poin saya buat semua yang lagi nonton adalah kalau belum punya bisnis, mau bangun bisnis, berarti begin with the end in mind. Mulailah dengan pemikiran akhir. Jadi bahwa bisnis itu harus profitable dan autopilot. Buat yang sudah punya bisnis tapi belum autopilot, apalagi belum profitable, ya harus belajar. Nah, dalam cerita saya tadi saya ceritain ada Johnny the Kway Teow Man. Saya jadi Johnny the Kway Teow Man dulu. Saya jadi seorang dokter bisnis. Karena semuanya mau di-coachingnya sama Coach Yohanes, betul nggak sih? Ya kan? Betul ya? Termasuk juga mungkin Yosef juga. Semuanya pasti maunya sama ownernya. Berapa banyak klien-klien kita maunya customer, apalagi customer besar, maunya sama ownernya, gitu kan? Dilayani sama ownernya. Nah, owner yang salah adalah terus melayani. Jadi Johnny the Kway Teow Man. Nah, terus gimana Coach Yohanes supaya tidak jadi Johnny the Kway Teow Man terus? Tapi, lihat bedanya ya. Kita bukan jadi Johnny the Kway Teow Man, tapi kita jadi pemilik restoran Kway Teow. Nah, itu beda banget tuh. Nah, gimana caranya? Jadi kita tahu dulu. Satu yang jadi turning point saya adalah begini. Kita harus tahu bahwa 3 bahan bakar ini, Yosef, ya. 3 bahan bakar ini yang saya pegang. Time, energy, and money. Time, energy, and money. Ya, time adalah waktu, energi adalah energi, kesehatan, bisa aktivitas, dan money. Money adalah uang, gitu ya. Nah, banyak orang kebalik dan kebolak. Bahwa ternyata money adalah yang paling mahal dan paling penting.
Sehingga mereka menukar waktunya terlalu banyak untuk money. Ya apa bedanya sama dibudakin sama uang? Iya nggak sih? Nah, jadi dari awal saya mulai ngomong sama diri sendiri, ingat ya, time, energy, and money. Time itu paling mahal, money itu paling murah, energi kedua termahal. Yang paling mahal adalah time. Kenapa? We can always make more money, but we can never make more time. Jadi kita selalu bisa bikin uang lebih banyak, tapi kita nggak pernah bisa bikin waktu lebih banyak. Jadi yang paling mahal mana? Waktu sebenarnya. Ya, kalau Anda udah berkeluarga, anak-anak masih kecil, tiba-tiba ntar udah besar dan sebagainya. Kalau kita terlalu sibuk, diatur sama bisnis kita, ada yang salah. Nah, makanya saya belajar jangan jadi Johnny the Kway Teow Man. Belajar sama Johnny yang lain. Lihat, coba. Contoh, saya pakai contoh orang lain nih, biar kelihatan. Jadi saya dokter bisnis, semuanya mau saya gitu kan, mau di coaching sama saya. Tapi akhirnya, singkatnya, saya harus bisa download apa yang ada di saya, lalu bisa mencari orang-orang yang tepat, melatih mereka. Di Gratio ada dua macam orang. Satu adalah sebagai certified business coach, which is menggantikan saya mengcoaching para pemilik bisnis yang ada, para klien-klien kita. Satu lagi adalah apa? Satu lagi adalah super team yang luar biasa mendukung sehingga proses bisnis ini jalan. Jadi saya bersyukur sekali ada dua group of people yang luar biasa itu yang ada di Gratio. Nah, kita cerita Johnny yang lain, Joseph. Ada Johnny yang lain, tadinya dia senang gunting rambut. Dan Johnny yang ini bilang, wah saya senang banget gunting rambut. Ini cerita saya baca dari luar gitu ya, saya lihat dari luar ya. Johnny senang banget gunting rambut, dia bilang, this is my passion, gunting rambut. Sampai satu titik dia bilang, wah kalau gunting rambut terus, gue kapan lebih kaya lagi dan bisa punya waktu ya. Karena kan dapat duitnya gara-gara gunting rambut. Lalu dia mulai mikir, tabungan udah cukup banyak, ya kan, dan udah punya keterampilan gunting rambut, bikin salon, kata dia. Bikinlah dia salon, si Johnny bikin salon, gitu kan ya. Dan apa yang terjadi sama Johnny, ini bukan Johnny di Kway Teow Man nih, ini Johnny yang lain. Ternyata dia bikin salon, yang terjadi apa? Semuanya mau sama dia nggak, Joseph? Orang-orang yang gunting rambut tadi. Jadi semuanya mau sama dia, betul nggak sih? Nah. Iya, walaupun dia punya hairdresser yang lain yang udah dia latih, tapi semuanya mau sama dia. Makin lama dia makin sibuk. Nah, kalau dia berpikirannya Johnny the Kway Teow Man, dia sampai dipanggil Tuhan pun dia akan terus di satu salon, dia terus yang gunting rambut, ada orang-orang yang lain tapi cuma pendukung. Betul ya? Untungnya Johnny yang lain ini berpikiran beda. Jadi dia bikin sistem, kemungkinan besar dia bikin sistem, dia bikin kerja keras luar biasa sehingga ada hairdresser yang lain mulai dilatih sama dia. Dan apa yang ini mulai lihat dia mundur sedikit, customer-customernya mau digunting loh sama hairdresser yang dia latih. Karena dia bangun branding, marketing and branding, ya kan? Ya, Johnny, ya salon Johnny, ya kita tahu nih, ini Johnny, real Johnny nih. Jadi dia gunting rambut, dia udah mulai stop, yang lain jalan. Satu salon itu makin lama makin profitable. Tapi dia punya waktu untuk berpikir strategik, nggak operasional terus, nggak terjebak ini loh, Joseph. Jadi hamsterpreneur, bukan entrepreneur, tapi hamsterpreneur. Sibuk luar biasa gitu ya, tapi di situ terus muternya. Masalahnya sama terus, hard eating sama karyawan sama terus, apalagi lama-lama kalau saking sibuk makin profitable, tapi nggak autopilot, dia panggil istrinya atau suaminya atau istrinya panggil suaminya, jadi berdua sibuk luar biasa, bukan entrepreneur tapi jadi hamsterpreneur. Nah itu ada yang salah di situ. Nah Johnny yang lain ini enggak, Johnny yang lain ini akhirnya dia bilang saya download, akhirnya ternyata dia diam di satu salon, dia lihat kok bisnis gue jalan ya satu salon, lalu dia mulai berpikir nggak kopi aja salonnya ya, kan duit banyak. Salon itu kan proximity, kedekatan ke salon. Dia mulai kopi salon Johnny-nya kemana-mana. Dan ternyata makin rame, makin banyak profitable, dia punya waktu. Lalu dia mulai pikir, kenapa nggak diversifikasi ya? Kenapa cuma salon ya? Masuklah dia ke bisnis F&B. Dia bikin roti, rotinya makin ramai. Lama-lama dia berpikir lagi, by the way, kita nggak pernah lihat Johnny pakai gunting, lalu ngaduk-ngaduk adonan roti di salon, di toko rotinya. Enggak kan? Karena dia tahu bahwa dia adalah pemilik bisnis. Bahkan sampai akhirnya dia punya toko donat. Karena mungkin dia mau rotinya marginnya lebih tinggi, maka tengahnya dia bolongin aja. Gitu kan marginnya lebih tinggi, tengahnya bolong gitu kan ya. Bahannya lebih tinggi. Jadi Johnny pokoknya ada di mana-mana. Dan akhirnya Johnny ini bisa jadi pemilik bisnis. Jadi entrepreneur sejati. Nah cerita saya juga sama, Joseph. Jadi semuanya yang coaching sampai titik saya bilang saya udah nggak coaching lagi, gitu kan ya. Nah di titik itu pasti banyak customer yang maunya di coaching saya. Balik lagi ke prioritas, ingat time, energy, and money, ya kan?
Kalau kita money terus, kita akan kehilangan time. Tapi kalau kita tahu time yang paling mahal, kita bikin sistem, kalau di Grafio namanya 4 kaki meja, sehingga apapun bisnis Anda, termasuk bisnis jasa, termasuk bisnis pabrik, semualah macam-macam ya, B2B, B2C, itu bisa 4 kaki mejanya jadi, dan bisnisnya benar-benar bisa ditinggal, pemilik bisnis bisa jalan-jalan. Dalam kasus saya, ceritanya saya sangat blessed ya, Tuhan baik gitu. Saya bisa tinggal Grafio itu 4 minggu jalan-jalan kemarin ke Eropa 5 minggu. Sebelum pandemik, saya balik sini sebelum pandemik, saya masih sempat jalan-jalan sama keluarga hampir 3 minggu atau 4 minggu ke Amerika gitu. Ini sebentar lagi saya mau liburan, Joseph. Nggak lama sih, 2 bulan saya rencana mau liburan. Tapi bisnis Grafio jalan terus gitu, ya kan? Dan berdampak ke banyak klien-kliennya. Karena kita bikin 4 kaki mejanya tadi, supaya profitable dan autopilot. Jadi itu yang saya mau ingetin. Mungkin satu yang saya boleh bagikan, Yosef, satu kalimat yang saya sempat belajar. Very, very good kalimat ini. Tangkap nih, Joseph, sama-sama kita belajar ya. And it changed my life. Kalimat ini bilang begini. People who appreciate money more than time usually ends up poorer. Bahasa Indonesianya. Orang yang menghargai uang lebih daripada waktu biasanya berakhir lebih miskin. Pertama kali saya dengar itu, saya pikir, itu sih kalimat berarti time is money ya, cuman kalimatnya aja beda. Ternyata enggak, kalimat itu sangat dalam. Orang yang menghargai uang lebih daripada waktu biasanya berakhir lebih miskin. Jadi supaya kita kaya, ya, tanda kutip, kita harus menghargai waktu lebih daripada uang. Ya kan? Tapi memang stage awalnya kita harus kerja keras luar biasa, tukar waktu kita, kerja keras luar biasa, apalagi tukar waktu keluarga untuk bisa dapetin. Iya, betul. Tapi ingat, stage keduanya adalah kita harus bikin sistem, harus bikin bisnis kita bisa jalan sendiri tanpa harus ada kita. Jadi itu perjuangan besar lah kalau mau jadi entrepreneur sejati gitu. Saya pun sekali lagi masih terus belajar kok. Gitu, Joseph. Ya. Jadi tapi paling tidak teman-teman mungkin sekarang ada yang dari tadinya belum berbisnis, masih agak muter-muter, ada internet freeze gitu ya. Semuanya bisa nonton baik. Semuanya yang kita bisa baik, boleh lihat di chat, kalau bisa bilang bisa. Teman-teman bisa mendengarkan suaranya jelas? Ataukah videonya juga masih jelas? Kalau misalnya jelas, bisa kasih tombol oke ataupun klik bisa. Oke ya teman-teman ya. Coach Yohanes masih bisa melihat dan mendengarkan dengan jelas dari putus-putus ya? Is it good sekarang? Saya masih dengar putus-putus ya, Joseph? Iya. Oke. Bisa tapi agak macet putus-putus. Oh, oke. Tapi ada yang jelas kok, Coach, di bawah jelas jempol kayak di Cirebon jempol. Mbak, ya, ayo kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya, kita lanjutin, Joseph. I think it's good now. Ya. Ya. Oke, jadi ternyata penting untuk menghargai waktu tadi, time is money, tapi ternyata lebih dalam dari hanya time is money aja. Nah, kedua adalah ternyata bisa untuk mencapai sebuah bisnis yang autopilot. Karena mungkin bagi sebagian besar dari kita selalu berpikir bahwa segala sesuatu itu impossible sebelum kita melihat dengan nyata bahwa it's possible gitu. Banyak kita berpikir bahwa kayaknya nggak mungkin deh gitu. Saat kita melihat beneran itu ada yang possible, baru kita berpikir, oh ternyata mungkin deh gitu. Nah, salah satunya adalah teman-teman bisa melihat dari perjalanan Coach Yohanes G. Pauli sendiri bahwa ternyata yang namanya bisnis autopilot itu memang bukan hanya teori aja, tapi betul-betul bisa dicapai dan ada caranya gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi berbisnis, dari tadinya profesional ke pebisnis, merasakan berbisnis tapi bukannya makin bebas waktunya, kok malah makin sibuk ya. Kompetitornya ternyata kita pikir mudah, kita berpikir dalam konsep kita sebelum mulai bisnis, saya bisa membuat A, B, C, D, E, pasti saya bisa langsung top nih di industri saya. Ternyata enggak ya, ternyata banyak sekali yang kita pelajari di jalan itu. Nah, di saat itu kita berpikir sebagai seorang pebisnis itu terkadang, wah ternyata sulit ya, wah ternyata saya harus kerja terus ya, gimana caranya bisa membuat sebuah bisnis yang bisa autopilot kayak tadi gitu ya, apalagi seperti Coach Yohanes bilang, bisa jalan-jalan sambil bisa tetap jalan. Nah, ternyata ada stepnya. Dan yang perlu kita tahu saat ini, kalau teman-teman masih baru mulai, teman-teman lagi berusaha profitable, kita harus tahu North Star-nya, bahwa ada caranya, ada tujuannya, dan itu bisa teman-teman raih juga, seperti yang sudah Coach Yohanes G. Pauli juga bisa capai. Nah, kalau boleh di-sharingkan, Coach,
Berarti dari tadi awalnya marketing director, lalu keluar dan berusaha memulai bisnis, dan pada akhirnya berhasil memulai Gratio Business Coaching, dan setelahnya pun menjadi beberapa bisnis. Artinya dari yang tadinya belum pebisnis jadi pebisnis sampai bisa mengembangkan bisnis yang autopilot, itu jalannya tidak mudah dan cukup panjang. Tetapi kayaknya apa sih yang diperlukan buat teman-teman sekarang yang katakanlah tanda petik pebisnis yang masih baru mulai? Satu tadi profitable. Tapi setelah ada kerangkanya aja supaya kita bisa mulai untuk satu persatu kita lengkapi puzzle-puzzle-nya. Iya. Bahkan mungkin Yosef kalau mau lebih basic lagi, yang mau mulai, yang baru mau mulai, itu dulu saya mau kasih tips singkat, boleh ya? Jadi tadi hati-hati sama semua kalimat yang tanpa sadar terinstall di laptop kita ini. Hati-hati. Contoh tadi, time is money. Itu bahaya loh. Time is not money. Time is much more expensive than money. Betul nggak? Time, energy, and money. Gitu kan? Jadi kalau kita tahu, oke, berarti it's not about time, it's money. Kalau itu kan kita menukar waktu kita dengan money. Berarti kita self-employed, itu artinya bukan entrepreneurs, gitu kan ya. Asal kita tahu step by step-nya menuju entrepreneurs. Nah, tapi saya mau ngomong satu lagi buat yang baru mulai. Nanti saya kasih tips buat yang sedang bangun bisnis. Buat yang baru mau mulai, tips saya cuma satu. Hati-hati sama kalimat ini. Pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik. Sering nggak kita dengar itu? Sering banget kita dengar dari guru, dari orang tua, dari orang-orang senior. Pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik. Nah, menurut Coach Johannes G. Pauli, itu program yang salah. Karena kalau pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik, berarti mau bangun bisnis, ya lu coba-coba sendiri lah. Nggak ada di universitas, udah lu coba-coba aja gitu kan. Even udah ngambil jurusan entrepreneurship di universitas pun juga nggak ada tuh yang praktis gimana-gimana kan. Udah lu coba-coba sendiri aja. Menurut saya itu salah. Menurut Coach Johannes G. Pauli yang benar, tips buat yang baru mau bangun bisnis, tipsnya yang benar adalah jangan pengalaman sendiri. Kenapa? Karena waktu kita terbatas. Most people think they live forever. Banyak dari manusia berpikir dia hidup selamanya. Hidup ini singkat, Jack. Ya nggak sih? Sangat singkat gitu. Jadi poinnya apa? Poinnya adalah belajar dari pengalaman banyak orang lain. Itu adalah guru yang terbaik. Wow. Jadi kalau saya harus, belajar dari pengalaman banyak orang lain adalah guru yang terbaik. Kalau saya boleh merewind titik di mana saya mulai bangun bisnis, saya akan belajar lebih banyak lagi ke orang-orang lebih banyak lagi. Saya udah belajar loh dari banyak orang lain. Saya belajar dari Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, belajar langsung sama beliau. Bahkan saya belajar sama Rich Dad-nya Robert Kiyosaki. Saya cari, bukan cuma dari Robert Kiyosaki-nya. Gue pengen tahu Rich Dad-nya siapa, namanya Keith J. Cunningham. Saya face to face belajar sama Keith J. Cunningham tentang jadi entrepreneur sejati gitu ya. Dan masih banyak lagi. Tapi poin saya adalah bukan pengalaman adalah guru yang terbaik, bukan pengalaman sendiri. Belajar dari pengalaman banyak orang lain adalah guru yang terbaik. Jadi praktisnya apa? Praktisnya Yosef adalah ayo baca banyak buku. Karena satu buku itu kemungkinan satu kehidupan satu orang. Ya kan? Belajar dari workshop-workshop, dari seminar, belajar dari YouTube, belajar dari apapun lah pokoknya belajar. Tapi ingat, nggak bisa belajar dari semua orang juga. Karena waktu kita terbatas. Ya dong? Berarti carilah orang yang sudah terbukti berhasil. Kalau Anda misalnya mau bangun bisnis yang profitable autopilot, ya udah cari orang yang benar-benar udah terbukti berhasil bangun bisnisnya profitable dan autopilot beneran, bukan teori. Dan satu lagi, orang, guru, mentor, coach atau siapapun itu harus bisa ngajarin. Karena ada orang yang bisa mencapai profitable dan autopilot tapi dia nggak bisa ngajarin, atau dia tidak mau mengajarkan. Betul nggak sih, Joseph? Iya, tepat sekali. Nah, itu tips saya. Satu cuma buat yang mau mulai. Nah, sekarang buat yang sudah lagi bangun bisnis, ini sedang bangun bisnis, tapi mau profitable dan autopilot. Tipsnya simple. Tips praktis saya adalah 3 dulu deh. Tiga ini. Sebelum kita ngomongin 4 kaki meja, mudah-mudahan waktunya juga keburu sampai jam 12 lah, hopefully ya. 3 ini singkatnya gini. Pertama harus punya mindset dulu. Mindset yang benar. Dari awal saya bangun bisnis, saya belajar punya mindset yang benar. Never underestimate mindset. Pola pikir, jangan di underestimate. Jadi kita harus tahu, bisnis yang benar adalah harus profitable dan autopilot. Udah gitu aja. Jadi kalau bisnis kita tidak bisa ditinggal, menguntungkan tapi tidak bisa ditinggal, apa bedanya sama jagain toko? Ya nggak sih? Berarti Anda bukan pemilik bisnis, walaupun kartu namanya CEO, founder, tapi Anda jagain bisnis Anda. Itu bukan entrepreneur, itu terjebak di bisnis Anda.
Makanya Coach Charles bilang jangan biarkan bisnis mengatur hidup kita. Kita harus atur bisnis kita biar bisa memberikan hidup yang berkualitas. Gitu kan? Caranya bangun 4 kaki meja. Tapi saya kasih 3 tips dulu buat yang lagi bangun bisnis, sama-sama kita belajar ya. Pertama, mindset. Hati-hati mindset bahwa most people think we live forever. Kita berpikir kita hidup selamanya, makanya kita terus jadi Johnny the Quail Man. Nggak bisa. Terus, mindset lagi. Oh, bisnis saya unik. Pak Yosef, saya bisnisnya unik. Saya nggak bisa autopilot orang semuanya saya walaupun punya tim banyak. That's a mindset. Mindset yang salah. Coach Charles nggak tahu sih, bisnis saya tuh bisnis unik. Orang nggak mungkin, saya mau ngajarin orang makin pintar juga nggak mungkin. Karena customer maunya saya. Apalagi mindset yang salah. Mindset yang salah adalah, wah hati-hati. Kalau saya ajarin karyawan, nanti karyawannya jadi pintar. Kalau dia dibajak sama kompetitor gimana? Semua rahasia kita kan jadi orang tahu dong. Jadi semua rahasia harus kita yang pegang. Kita masak Johnny the Quail Man ya, jadi Johnny the Quail Man. Atau dia bisa jadi kompetitor loh. Jadi udah, semua rahasia kita yang pegang. Mau sampai kapan? Semua rahasia Anda yang pegang. Ya kan? Bukankah lebih berbahagia kalau misalnya, ya by the way yang punya Starbucks, yang punya McDonald's, yang punya Unilever, itu nggak ada di dalam bisnis loh. Makanya mereka bisa bertahan terus luar biasa. Betul? Rahasia apa lagi yang nggak dikasih tahu di awal-awal? Bikin sabun, semuanya dikasih tahu. Nah, kalau gitu gimana caranya? Nah, itu mindset is very important. Oke? Nah, karena waktunya terbatas, saya nggak bisa jelasin lebih singkat supaya, Coach, gimana ngatasin kalau karyawan yang diajarin terus dia akhirnya jadi di-hijack kompetitor? Coach, gimana kalau dia jadi kompetitor? Itu basically nanti lah saya belajar di workshopnya Gratio lah. Gratio punya bisnis workshop online, nanti cari aja. Tanya tim saya juga boleh nanti ya. Oke, nah, sekarang berarti yang pertama mindset, buat yang punya bisnis. Yang kedua, skill set. Skill set, cuma 3 langkah. Yang pertama mindset. Oh, everything is start from here. Semua yang di inside, semua yang di outside mulainya dari inside. Yang kedua, harus punya skill set. Begitu mindsetnya benar ya, bisnis yang benar, pemilik bisnis sejati itu harus apa? Profitable dan autopilot. Ya, sekali lagi saya tidak ngomongin yang ini di bawahnya sosial, di bawahnya spiritual. Bisnis itu harus sosial dan spiritual. Iya, tapi kita ngomongin yang basic dulu lah, ya. Oke, basic dulu lah. Ujung-ujungnya nanti purpose berdampak, iya pasti. Tapi yang basic dulu, profitable, menguntungkan dan bisa berjalan sendiri, autopilot. Oke, nah yang kedua berarti skill set. Skill set apa yang harus dimiliki? Kalau tanya ke Coach Yohanes G. Pauli, skill setnya ya bangun bisnis supaya profitable dan autopilot. Apa aja itu, Coach? 4 kaki mejanya Gratio kalau di Gratio. Kita, coaches kita dibayar mahal banget untuk ketemu 1 kali aja. Program kita 2 tahun, Joseph. Dibayar mahal banget, puluhan juta sekali ketemu. Untuk ngapain? Cuma untuk bangun 4 kaki meja ini. Dan 4 kaki meja ini ada di buku ini, di Business is Fun. Ya, nanti Coach Yohanes akan bagikan di akhir cara dapetinnya gratis 3 langkah, nanti terakhir. Nah, kalau saya jelasin 4 kaki meja, habis waktunya nih, Yosef. Tapi intinya bukan saya nggak mau bagiin. Tapi intinya gini lah, kaki meja pertama, kaki meja kedua, itu bicara mengenai satu hal yang paling penting di bisnis. Kaki meja pertama, kaki meja kedua bicara mengenai satu hal yang paling penting di bisnis, yaitu apa? Bagaimana membuat customer ngantri dulu. Kaki meja pertama, kaki meja kedua. Iya dong, kalau kita punya duit banyak, kita keren banget, jago banget, tapi kalau customer nggak ngantri, ya tutup juga bisnisnya. Setuju nggak, Joseph? Setuju ya? Nah, jadi kaki meja pertama, kaki meja kedua, kita harus bikin customer ngantri. Jago marketing and branding, jago sales. Tapi kaki meja ketiga, kaki meja keempat, kita udah mulai shift gear. Kita udah mikir begini, wah, customer udah ngantri. Kalau gitu gimana bikin diriku ini download semua keterampilan saya biar bisa jadi systemized, jadi operationalnya bisa jalan tanpa harus ada saya, dan saya harus bikin dashboard dari mobil bisnis saya, sehingga saya bisa lihat bisnis saya sehat apa enggak. Dan dashboard ini bisa lihat di Jimbaran Bali, bisa lihat di Eropa, bisa lihat di Amerika. Kalau dashboardnya semuanya sehat, kan nggak perlu balik ke bisnis. Ya kan? Jadi itu kaki meja ketiga, kaki meja keempat. Tapi kan baru jadi kakinya. Mejanya apa? Mejanya is about people. Bagaimana bangun super team, sehingga benar-benar super team itu bisa membantu kita, membelah-belah diri kita, sehingga mejanya, kaki mejanya tuh begitu kita mundur, mejanya tetap berdiri dengan kuat loh. Begitu kita liburan, mejanya berdiri dengan kuat. Selama ini kenapa kita nggak bisa tinggal bisnis? Orang kita jadi kaki mejanya, coba bayangin. Kita menukar hidup kita, time,
untuk pegangin mejanya. Customer datang, kita yang pegang, ngurusin keuangan, ngurusin beli suplai bahan, ngurusin cari karyawan, ngurusin pembukuan, ngurusin pajak, ngurusin semuanya kita gitu kan ya, Yosef. Jadi itu yang kedua. Langkah kedua adalah skill set. 4 kaki mejanya baru Coach Charles bagikan dalam 5 menit ya, versi singkat gitu ya. Nah tentu nanti ada cara-caranya step by step ya. Bagaimana customer diantri, ada 9 langkahnya, bagaimana salesnya bisa bagus, ada 7 strategic input, bagaimana bisa rekrut karyawan, ada yang namanya Gratio Power Recruitment, ada semua di Gratio itu ya, dan itu bukan dari buku teori, bukan, tapi dari pengalaman nyata melakukan bisnis coaching ke banyak pemilik bisnis. Nah, yang ketiga tips buat yang punya bisnis adalah action set. Yang pertama adalah mindset, harus benar. Kedua, habis mindset benar, baru belajar skill set yang benar. Kalau mindsetnya nggak benar, nggak akan belajar skill set yang benar dong, ya nggak sih? Begitu punya skill set yang benar, jawabannya adalah action set. Jadi yang bisa bikin kita bisnisnya profitable autopilot adalah action set. Nah pertanyaannya, apakah kita bisa action set sendiri? Saya bilang tidak bisa. Jadi gimana supaya bisa action? Let me give you my tips. My tips adalah cari orang yang sudah terbukti dan fun dan praktis, benar-benar bisa mengcoaching Anda, menjadi coach Anda. Ini bukan promo nih Joseph, tapi beneran tips gitu ya. Cari orang yang beneran jadi coach, karena mentor tuh beda sama coach. Ya, trainer beda. Trainer itu kan men-training. Mentor itu kan ketemu, kadang-kadang ketemu. Ya nggak sih? Dan dibagi sama pengalaman dia. Itu boleh, bagus. Saya juga punya banyak mentor. Tapi we have to have one coach, business coach, yang benar-benar setiap bulan pasti ketemu sama kita, Zoom seperti ini atau online seperti ini, meyakinkan bahwa step by step actionnya kita lakukan. Kita nggak bisa lari dari business coach kita. Dan itu di Gratio, kita punya certified business coach yang very high caliber, kelas dunia, membantu para pemilik bisnis di action setnya. Makanya klien-klien kita tuh bisa dalam 8 bulan jadi autopilot. Profitable mah udah pasti, iya profitable, autopilot. Ada yang profitable-nya nggak naik, tapi autopilot, dia tepuk tangan, karena time lebih mahal daripada money. Iya nggak sih, Yosef? Gitu. Ada yang 14 bulan kemudian omsetnya naik 600%, tapi bisa punya bisnis, bisa jalan-jalan akhirnya, nemenin anaknya sekolah di luar negeri, kayak gitu sih. Jadi saya bersyukur banget di Gratio, kita bukan cuma punya bisnis Gratio, tapi ternyata berdampak sampai ke kehidupan orang, sampai ke hidup keluarga. Itu bahagianya Yosef mungkin tahu lah kalau kita bantu orang, dan orang itu terima kasihnya bukan cuma soal uang, tapi coach, thank you coach, gitu. Wah, itu mahal banget sih, ya kan? Jadi itu tips saya, 3 tadi buat yang pemilik bisnis, mindset, skill set, action set. Selalu saya ngomong begini, sesimpel begini, gitu. Ini itu sih Joseph. Saya menangkapnya dari sisi saya yang mendengarkan ini benar-benar fundamental banget teman-teman, karena yang tadi saya barusan dikatakan itu adalah layaknya kita orang mau berenang ya. Kadang-kadang ada orang tua yang ngajarin anaknya berenang, ya udah yang penting anaknya didorong aja masuk ke kolam berenang, dia kecipak-kecipak lama-lama bisa berenang sendirilah gitu ya. Ternyata gak juga ya. Ada yang anak kedua, dia ternyata diajarin ke les berenang dulu. Ada yang ngajarin step-stepnya. Harusnya itu tangannya diapain dulu sih, cara nafasnya lalu masuk ke dalam dulu, nanti dia bisa ke atas nafas lagi gitu ya. Jadi ada step by stepnya. Ada dari kita juga yang sebetulnya sudah bisa sukses, sudah jadi perenang olimpiade, bahkan disuruh ngajarin orang yang baru mau berenang. Ternyata cara dia ngajarin dia sama juga, didorong juga dan berenang sendiri aja gitu. Jadi belum tentu tadi seperti yang Coach Yohanes bilang, seorang mentor yang telah berhasil itu bisa juga mengajarkan dan bisa berhasil juga memiliki murid yang berhasil juga. Jadi kita harus lihat juga kira-kira apakah bisa nggak sebetulnya dia itu mengajarkan ke orang baru lagi seperti perenang tadi. Kadang-kadang ada juga seorang coach juga ya, coach yang mungkin dia itu kalau coach olimpiade bukan berarti dia jadi perenangnya juga, tapi dia bisa mencetak perenang-perenang yang luar biasa juga di olimpiade. Jadi kadang-kadang yang lebih penting adalah kita mesti melihat apakah nantinya itu kita bisa menjadi seorang nggak setelah kita belajar sama orang tadi itu ya. Nah jadi teman-teman ini penting banget dibandingkan kita belajar berenang sendiri, tenggelam terus menggap-menggap sendiri gitu ya teman-teman ya. Dan itu yang sering kita lakukan ya Coach ya. Begitu keluar dari pekerjaan perusahaan kayaknya semuanya ini ada di bahu saya. Semuanya saya harus jalanin sendiri, harus praktek sendiri. Kalau nggak praktek mana bisa gitu ya. Tapi kita nggak punya guide-nya dan roadmap-nya. Padahal orang lain di luar sana itu sudah ada yang berhasil. Itu sudah ada yang menjalani. Kenapa kita nggak langsung tanya aja ke dia dan kita bisa langsung mengaplikasikan. Nah, menurut saya ide itu di mana-mana dan strategi itu di mana-mana sebetulnya ada. Yang paling sulit itu menerapkannya dan mengimplementasikannya gitu. Iya. Nah, Yosef,
Ini mungkin beberapa menit terakhir, tadi saya janji saya mau bagikan buku ini gratis ya, tapi ada caranya kan ya. Boleh saya umumkan dulu ya, Yosef ya? Ini ya, biar karena yang setia sama kita biar bisa belajar, dia bisa dapat buku ini. Jadi buku ini adalah saya yang tulis, Business is Fun, ini nasional bestseller luar biasa. Isinya 7 strategi praktis bagaimana bangun bisnis profitable dan autopilot. Ada 3 langkah caranya untuk dapetin bukunya gratis, ongkos kirimnya pun gratis. Selama di Indonesia, ya, selama kalau di luar negeri Anda bayar lah ongkos kirimnya. Tapi buat di Indonesia semuanya gratis, tapi 3 langkah syaratnya. Yang pertama, follow dulu Instagramnya Coach Yohanes G. Pauli, berarti Yohanes G. Pauli, dan Sekolah Pebisnis ya, Yosef ya, betul ya. Jadi itu Sekolah Pebisnis dan Yohanes G. Pauli, itu langkah pertama. Langkah kedua, kalau Anda mau bukunya gratis, buku ini isinya daging semua nih gitu ya. Caranya langkah kedua adalah Anda gampang sekali. Cara kedua adalah DM, direct message atau kirim pesan langsung ke Yohanes G. Pauli. DM ke Yohanes G. Pauli isinya cuma 4 info, yaitu Coach Yohanes G. Pauli kan singkatannya Coach YGP Sekolah Pebisnis. Tulis aja Sekolah Pebisnis. Jadi Coach YGP Sekolah Pebisnis, nama lengkap Anda, nomor WhatsApp Anda, dan email Anda. Ya, itu langkah keduanya. Ulangi ya, langkah keduanya direct message saja. Sekolah Pebisnis, ya, Coach YGP, Coach YGP Sekolah Pebisnis, nama lengkap Anda, nomor WhatsApp Anda, dan email Anda. Nah, langkah ketiganya adalah nanti tim di Gratio tim akan melihat semua DM yang masuk ke Yohanes G. Pauli, dan Anda yang beruntung akan langsung di DM balik, dan Anda ditanya alamatnya, buku ini langsung dikirim gratis ke alamat Anda. Jadi caranya 3 langkah ya. Itu, Joseph, mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat buat teman-teman kita yang lagi belajar, gitu ya. Siap. Satu hal yang menarik, Coach, mungkin terakhir adalah tadi kan sempat dimention bahwa di awal-awal dari coaching ini kan bentuknya bisnis jasa. Nah, seperti bisnis jasa ini kan maunya biasanya lebih terikat ke si orang yang menerapkan jasanya di awal, seperti Coach Yohanes. Orang Coach Yohanes, aku maunya sama Coach Yohanes gitu ya. Gimana caranya seorang pebisnis jasa bisa tadi membangun 4 kaki tersebut, tapi membangunnya sih oke, kita bisa membangun secara internal. Tapi tetap yang ada di luar, brandingnya, lalu marketingnya, orang tahunya adalah Coach Yohanes G. Pauli. Gimana caranya supaya kita bisa convert dari yang tadinya satu orang, personal branding, ataupun branding Coach Yohanes, menjadi the bisnisnya, menjadi Gratio-nya. Itu peralihannya gimana? Ya, jadi intinya adalah semua jawabannya harus dari saya. Itu dulu. Jadi semua yang kita mau dalam hidup ini harus dari saya dulu mulainya. Bukan semua jawaban ada di saya, tapi mulainya dari saya. Jadi apa yang terjadi, Joseph? Dari awal begin with the end in mind, saya mau bangun bisnis Gratio. Jadi saya mengambil grand marketing strategi, marketing and branding grand strateginya, saya mau belajar dari Steve Jobs dan Apple. Jadi ada Apple, ada Steve Jobs personification-nya. Saya mau belajar dari Microsoft dan Windows. Saya mau Microsoft and Bill Gates maksudnya. Saya mau belajar dari Amazon dan Jeff Bezos. Jadi ada brand dan ada personification. Jadi yang kita bangun 2 brand itu pertama dulu. Dan kita tahu bahwa Yohanes G. Pauli itu bukan saya, itu brand yang saya lagi bangun. Gratio itu brand yang saya lagi bangun. Lalu apa yang terjadi begitu kan? Tapi kan stage pertamanya kita bikin customer ngantri dulu dong. Harus jago marketing and branding, kerja keras segala macam. Lalu Tuhan izinkan customer ngantri. Sampai sekarang ngantri luar biasa. Lagi pandemi pun semakin ngantri luar biasa. Setiap kita bikin Gratio Business Workshop online, itu 1000 lebih gitu yang daftar ya. Cuman kalau Zoom biasanya mereka beli 2, tapi seorang berdua. Jadi akhirnya angkanya 800, account-nya kayak gitu ya. 900. Tapi 1000 lebih orang tuh yang belajar. Nah, jadi poin saya adalah dari sayanya. Ada titik di mana saya mau masuk tahap kedua, stage kedua, yaitu oke, ini saatnya saya bikin sistem, saya harus meng-cloning diri saya. Berarti dari kitanya bilang dulu, ya, langkah pertamanya begini, kalau mau praktis banget langkah pertamanya. Kita mulai naikin harga kita, kalau Anda bisnis jasa, kita naikin harga kita, sementara orang-orang yang baru yang kita latih harganya sedikit di bawah kita. Betul ya? Tapi lucunya, orang akan maunya sama kita semakin besar kalau kayak begitu. Jadi itu tidak selalu berhasil. Kenapa? Karena banyak dari pemilik bisnis yang mau di-coaching sama Coach Yohanes bilang gini, sama Coach Yohanes aja, tapi kan dia mahal. Karena dia mahal, itu berarti dia bagus. Jadi customer makin ngantri ke saya gitu kan ya. Jadi dokter bisnis ini makin banyak praktek. Karena banyaknya maunya sama saya, walaupun jauh lebih mahal gitu. Nah, langkah keduanya adalah benar-benar, dan ini yang berhasil harusnya. Kita bilang, stop. Saya tuh bukan Johnny the Kue Tiao Man. Saya bukan koki masak kue tiao. Saya tuh punya pemilik restoran kue tiao.
Berarti pemilik restoran kue tiaw kan harus berpikir seperti pemilik restoran kue tiaw. Maka dia mulai bikin sistem, dia bikin sistem dan cara training orang-orang supaya bisa masaknya seenak dia, bahkan kalau bisa lebih enak dari dia, gitu. Nah, tapi musuh terbesarnya siapa? Kebanyakan dari pemilik bisnis, musuh terbesarnya customer, coach. Customer maunya sama saya. Ya kan, customer tuh selalu kalau mau meetingnya sama saya, nggak usah bisnis coaching lah, kayak Yosef atau kayak yang lain-lain, ya semua mau meeting, nggak harus bisnis jasa loh Yosef, bisnis yang punya produk pun sama loh. Iya, lawyer kan jasa, ya lawyer jasa, dokter jasa, kita klien kita banyak tuh, lawyer, dokter banyak. Di Telkom itu kesulitan banget melepaskan dirinya sebagai dokter yang praktek ke tempat yang lain biasanya. Iya. Ini dia rahasia besarnya. Tapi nggak harus bisnis jasa. Orang yang punya produk juga basically B2B, business to business, business to customer. Tetap customer maunya sama dia. Yang punya pabrik pun, customer maunya sama dia. Supplier kan harus dia handle. Jadi nggak bisa autopilot. Nah, ini kuncinya. Kuncinya yang saya bisa bagikan adalah gini. Kita harus sangat clear sama kita dulu. Apa prioritas hidup kita? Ini saya jawabnya dengan angle yang berbeda nih. Pertanyaan Yosef saya jawab dengan angle yang... Tapi ini mengubah hidup saya. Kita harus jelas prioritas hidup kita. Di satu sisi, bumi berputar karena time, energy, and money. Betul ya? Dan kita udah tahu dari tadi, time paling mahal, energi kedua termahal, money paling murah. Ya, betul ya? Karena kita punya duit banyak pun, kalau sakit nggak berenergi, nggak bisa juga. Kita bisa beli fasilitas lebih bagus, tapi tetap sakit, gitu. Ya, tapi time yang benar-benar nggak bisa diubah. Udah, kita satu sisi harus tahu ini. Tapi satu lagi, apa prioritas hidup kita? Prioritas hidup kita apa gitu, yang ini nih. Dan saya dari beberapa tahun yang lalu saya belajar bertanya ke diri sendiri dan saya ketemu prioritas hidup saya dan keluarga saya. Jadi buat kita adalah family is number one, keluarga adalah nomor satu. Jadi apapun yang terjadi, keluarga nomor satu. Nggak ada yang lebih mahal daripada keluarga. Ya, gabungin tadi time, energy, money sama prioritas hidup. Keluarga adalah nomor satu. Lalu yang kedua, ternyata saya salah. Waktu saya ceritain ke anak saya, family is number one, anak saya ada yang bilang, Dad, kalau gitu Tuhan nomor berapa? Ya, gue salah ngomong, gitu kan. Mestinya kan Tuhan nomor satu dong. Ya nggak sih? Tapi kalau saya revisi kan kurang keren. Waktu itu saya lagi ngomongnya sekeren mungkin di depan anak saya. Jadi saya bilang tetap, family is number one. God atau Tuhan, itu nggak ada nomor. Tuhan terlalu besar dikasih nomor. God is everything. Tuhan itu segalanya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Ngomongnya gampang, ngelakuin nggak? Intinya gitu kan, ya. Jadi God is everything. Lalu anak saya yang kedua nanya lagi, Dad, kalau gitu bisnis Daddy kan, Daddy senang bangun bisnis tuh dan bantu orang bangun bisnis. Bisnis Daddy prioritas keberapa? Kalau saya bilang family is number one, God is everything, business is number three, pasti anak saya kritikal. Kok nomor duanya dilongkap gitu kan? Jadi saya ketemu prioritas hidup saya dan keluarga saya. Family is number one. God is everything. Business is fun. Wow. Itu dulu prioritas kita harus punya. Jadi artinya apa? Customer ada di mana, Yosef? Customer ada di bisnis, betul? Nomor berapa dia? Nomor 3, gitu loh. Jadi berarti kalau customer bilang, bisa nggak kita meeting jam segini? Bisa nggak jam segini? Padahal itu lagi waktu keluarga. Kita ingat dulu sebentar. Bentar ya. Kan family is number one katanya. Oke. Berarti kalau gitu, saya bisa minta dia, bukannya kita tidak menghargai customer ya, tapi bisa nggak ya kita ubah waktu dia itu di waktu yang kita mau, gitu. Nangkap ya maksudnya ya. Dan ini mahal banget yang saya baru begini, buat saya mahal banget. Jadi saya di awal-awal saya jadi bisnis coach pun kalau ada customer yang nanya, saya akan alahkan, saya akan bilang, oh Pak, thank you buat pertanyaannya, mohon maaf, saya lagi sama keluarga saya, boleh ya besok jam segini sampai jam segini saya telepon Bapak. Saya atur waktunya orang. Saya nggak mau waktu saya diatur orang. Kenapa? Karena I know time is more expensive than money. And then satu lagi, family is number one, God is everything, business is fun. Bisnis nomor 3 loh. Dan customer nggak ada yang komplain tuh. Nggak ada yang bilang, oh coach saya, oh ada sih beberapa yang bilang, coach ini urgent banget coach. Saya harus telepon sekarang. Tergantung prioritas hidup kita. Lalu kita bilang, Pak, mohon maaf banget, saya lagi sama keluarga saya. Besok boleh ya, Bapak bisa jam segini sampai jam segini. Nggak ada yang komplain kok. Dan begitu besok diangkat, apakah urgent? Ternyata nggak urgent and important gitu loh. Kita dengarnya, ya ampun, untung gua nggak angkat telepon kemarin, untung gua nggak meeting di waktu keluarga. Buat dia urgent, tapi ternyata nggak urgent and important tuh. Nah, level 3-nya, level pertama kan naikin harga tadi, ya kan?
Tapi kan itu nggak efektif, karena orang akan makin banyak ngantri kalau Anda beneran bagus. Level 2 adalah Anda mulai prioritas dan bilang, atur waktunya ke waktu yang Anda mau. Tapi level 3 yang paling keren. Benar-benar kita bilang kita nggak ketemu orang lagi. Saya sudah hampir 200 tahun nggak ketemu klien-klien Gratio. 200 tahun tanda kutip gitu ya. Dan tadi saya bilang umur saya 81 tahun gitu ya. Kenapa kok saya bilang 81 tahun? Karena saya belajar dari pengalaman banyak orang lain. Jadi saya rasanya kayak, aduh, belajar banget. Ketemu orang 35, belajar umur 35 dia. Umur 50, belajar 50 tahun dia. Umur 25, belajar 25 dia. Jadi, Tuhan baik banget, saya belajar banyak pengalaman orang lain gitu. Nah, jadi balik lagi. Langkah ketiganya adalah, kita bilang kita nggak ketemu lagi kok klien. Bisa apa enggak? Ingat ini, musuh terbesar kita bisnis tidak bisa autopilot adalah saya sendiri. Jadi kalau Anda bilang customer mau ketemu Anda, ini bilang mau ketemu Anda, oh saya banyak kisah nyata banget, Yosef. Banyak banget kisah nyata, bahkan sangat menyentuh hati. Udah saya ceritain ya, ini bonus ya, saya ceritain sih, karena waktunya kan bisa lewat sedikit kan. Saya ceritain cerita ini. Mau nggak Yosef saya ceritain cerita kisah nyata? Silakan. Mau banget ya. Yosef, ada orang punya bisnis IO, ini cuma salah satu contoh doang, bisnis IO, event organizer. Dia bisnisnya udah gede banget, lalu dia di Gratio Business Workshop, waktu itu bukan online ya, jadi waktu itu physical, ini cerita sebelum pandemi, jadi waktu physical. Ada sesi tanya jawab, di Gratio Business Online juga ada sesi tanya jawab, jadi itu rame banget, lebih rame dari physical bahkan gitu ya. Nah yang di Entrepreneurs Gathering yang physical ini, ada waktu tanya jawab, dia maju ke depan, bapak ini pakai mikrofon, lalu dia tanya ke Coach Yohanes, Coach, bisnis saya jasa, semua customer saya mau pakai jasa saya hanya kalau saya hadir di eventnya dia. Dia kan event organizer. Hadir. Kalau saya hadir, dia pasti mau pakai jasa saya. Oke. Pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan saya adalah, Coach, bagaimana bisnis yang seperti saya bisa autopilot? Dan ini cara saya jawab Bapak ini waktu itu. Saya bilang begini, Pak, dan ini ratusan orang dengerin gitu ya. Pak, saya mau tanya sama Bapak. Seandainya mulai besok dan sebulan ke depan, Yosef, misalnya mulai besok dan sebulan ke depan, Bapak atau Yosef tidak melayani customer lagi, jadi Bapak bilang, saya akan sama kamu kalau kamu datang ke event saya. Oh, mohon maaf Bu, saya tidak perlu datang. Saya punya manajer operasional, saya punya event manager, dijamin bisnis Ibu jalan seperti yang kita diskusikan. Kalau Bapak bilang begitu, tapi banyak customer yang akhirnya tidak jadi ambil bisnis Bapak, berapa rupiah yang kemungkinan Bapak hilang dan tidak dapat? Saya nanya begitu, dan semua orang dengerin. Dia mikir sebentar, lalu dia jawab. Dan angkanya itu cukup besar, karena semua orang tetap diam, nggak ketawain. Ya dong, kalau angkanya kecil kan pada ketawain mungkin kan. Coach, saya kemungkinan kehilangan segini sebulan ke depan. Oke. Dan ini jawaban saya buat Bapak itu. Dan saya masih ingat banget momennya waktu itu. Tuhan kasih hikmat pastinya. Dan saya bilang begini, Pak, bisa jadi itu angka rupiah yang harus Bapak bayar untuk bisa dapetin hidup Bapak kembali. Itu rupiah yang harus Bapak bayar untuk bisa dapetin hidup Bapak kembali. Kalau saya tambahin sekarang, Bapak nggak punya kehidupan, Bapak punya duit banyak, profitable, iya. Tuhan kasih karunia memiliki. Tapi Bapak nggak punya karunia menikmati, kan? Buktinya Bapak bilang nggak bahagia. Ini kalau saya tambahin, tapi titik itu saya nggak ngomong begitu, saya cuma ngomong, itu mungkin rupiah yang Bapak harus bayar untuk bisa dapetin hidup Bapak kembali. Dia berkaca-kaca, Yosef. Semua orang ngeliatin berkaca-kaca. Dan dia bilang, iya Coach, saya mau komitmen bikin bisnis yang profitable dan autopilot tepatnya. Itu karena isinya semua entrepreneurs dan calon entrepreneurs, tiba-tiba ada yang lihat opportunity, langsung jualan tisu. 10.000 Pak, 10.000 tisu gitu kan ya. Ambil tisu kayak gitu Pak ya gitu ya. Dan akhirnya Bapak itu di coaching, dan bahkan saya bilang begini, Pak, seandainya begitu di coaching di Gratio Practical Business Coaching, bisnis Bapak tidak kehilangan omset tadi, malah minimal tetap atau bahkan bisa naik, dan Bapak bisa dapat hidup Bapak kembali. Apakah Bapak mau? Nggak sampai sedetik ya? Bukan mau, Coach. Mau banget. Itu yang saya cari dalam hidup ini. So, jadi intinya adalah ingat time, energy, and money, dan ingat prioritas hidup Anda. Jangan biarkan. Kan kadang-kadang ada istilah begini, Yosef. Jangan dibudakin sama uang lo, gitu ya. Jangan dibudakin sama uang. Uang itu jahat loh. Hati-hati loh ya. Lihat.
hati-hati. Waktu kita bilang customer lo yang mau ketemu saya nggak bisa bilang enggak. By the way, itu bukan customer. Itu Anda sendiri yang punya SLB, self limiting belief, nggak berani ngomong dan takut kehilangan uang. Bukankah itu dibudakin sama uang berarti? Berarti kita bangun bisnis, kalau untuk bikin bisnis jadinya jadi kita bikin bisnis, jadi bisnisnya itu apa ya namanya? Bisnis itu justru mengatur hidup kita. Ya ada yang salah, gitu kan, Joseph? Ya, ini just sekedar sharing apa adanya ya, dari pengalaman hidup nyata gitu. Lagi ngomong yang Bapak tadi itu, saya yakin ada banyak sekali teman-teman kita yang mengalami hal yang sama juga seperti yang barusan Bapak yang diceritakan tadi. Tapi apakah sebetulnya banyak orang ini yang juga harus melaluinya? Maksudnya saya, kalau di awal kan kita jadi Johnny the Quail Man. Artinya Johnny the Quail Man satu saat dia akan harus melepaskan dirinya dari tadi semua orang mencari dia. Berarti semua entrepreneur harus melalui fase ini, atau enggak? Ada yang melalui fase ini, atau memang ini transisi yang natural buat semua orang, dan teman-teman yang melalui ini berarti teman-teman sudah melalui sebuah fase yang natural juga. Nah, kau sekarang udah banyak klien, jadi Kalau by the way mikrofonnya Joseph agak kedengeran sesuatu mungkin ya, mungkin boleh dicek, agak det gitu tadi, tapi oke. Oke, siap. Jadi pertanyaannya bagus, saya jawab 5 menit terakhir mungkin ini ya, Joseph, karena waktunya juga udah lewat. Tapi intinya saya mau bilang begini, kalau dari pengalaman pribadi saya, orang memang harus ngelewatin tahapan-tahapan itu. Saya nggak akan jelasin, ada 3 langkah. Om Robert Kiyosaki bilang kuadran, betul ya? Which is dia lompat dari employee ke self-employed, lalu kemudian ke business owner, ya, lalu kemudian ke investor. Om Robert bilang begitu. Tapi saya menemukan ternyata, waktu disuruh loncat dari self-employed ke business owner atau ke entrepreneurs, ternyata ada 3 tangga kecil lagi yang harus dilewatin. Nah, banyak orang tidak tahu 3 tangga ini terjebak di tangga pertama dan kedua seumur hidupnya, Yosef. Jadi, apa sih tangganya? Singkatnya nih, versi singkatnya. Begitu bangun bisnis, yang pertama itu kemungkinan kita jadi business operator. Kita punya karyawan-karyawan, tapi semuanya masih kita yang operate. Itu business operator, betul ya? Tapi semua karyawan. Nah, kita business operator. Tapi lihat, kalau kita terus jago dan terus semangat, terus naik, kita akan jadi business manager. Artinya apa? Di titik ini, duit udah mulai ngantri, masuk banyak, duit, customer banyak, oke. Terus kita mulai berani, kita mulai kecapean, aduh gila capek banget ya, hard eating, makan hati sama karyawan. Apalagi kalau ketemu karyawan yang filosofi hidupnya, ngeflow aja Jack. Apa tuh ngeflow aja Jack? Ngapung aja Pak, ngapung. Kalau Bapak dorong, saya ngapung. Kalau Bapak nggak dorong, ya saya nyangkut. Coba bayangin, hard eating kan, makan hati kan, betul nggak sih Yosef? Ya, udah gitu pasang iklan sini-sana, udah bayarnya mahal, nungguin 2 minggu, sebulan yang apply orang-orang yang di bawah spek Anda. Bahkan Anda lihat fotonya aja tiba-tiba setengah energi Anda kesedot. Ya ampun, gue ngeliat fotonya aja kok gue lemes ya. Bayangin gitu kan ya. jadi itu. Tapi Anda mulai punya duit, Anda mulai bilang, gue hire orang yang lebih mahal. Katanya kalau punya supervisor, punya manajer, gue nggak capek, katanya. Ternyata itu juga jebakan Batman. Ternyata kalau Anda tidak tahu cara rekrut karyawan yang bagus, Anda dapatnya karyawan-karyawan yang ngeflow aja Jack juga. Ya udah setengah mati, gitu. Setengah matinya gimana? Ya Anda harus dorong-dorong baru jalan. Akhirnya terjebak jadi business manager. Nah, ini bahaya. Business manager bisa berpikir yang satu. Kalau gitu gue pecatin semua manajer, supaya manajer itu gue nggak bayar gaji mahal. Emang bisnis gue tuh memang unik. Bisnis saya tuh memang harus saya. Udahlah sama orang-orang yang rendah di bawah aja, gajinya kan lebih rendah. Udah deh, gue begitu aja deh. Dia turun lagi ke bisnis operator, dan selama hidupnya, dia akan terjebak jadi bisnis operator. Dia punya duit banyak, tapi dia nggak punya waktu bebas. Atau bisnis manager bilang begini, nggak bisa nih, mesti belajar. Harus jadi bisnis owner. Bisnis owner sejati kan profitable dan autopilot, betul nggak sih? Ya. Nah, gimana supaya bisnis profitable autopilot? Ada tembok tebal di sini yang ngelewatin 2 ini, dan tembok itu harus ditembus, which is musuhnya adalah diri sendiri. Tadi lah ya, kita harus mindset, action set, skill set, action set. Nah, belajarlah dengan salah satunya bangun 4 kaki meja. Dan ada di sini di buku saya ini, Joseph. Jadi itu sih yang Coach Yohanes mau bagikan. Jadi mudah-mudahan menjawab Joseph ya. Saya mau tambahin aja Coach. Jadi penting sekali teman-teman karena lihat bukunya juga, dan ada 4 kaki meja ini, dan 4-4-nya ini salah satunya bisa membebaskan teman-teman. Kenapa? Karena banyak dari kita yang di awalnya pengennya kan lompat ya Coach, dari baru bangun dari Johnny the Quail Man langsung pengennya autopilot.
Padahal salah satunya sebelum kita beralih tadi ada tangga-tangga kecilnya tadi, dan yang paling penting adalah kalau kita mau membuat supply kita tekan gitu ya. Artinya saya nggak mau melayani lagi nih beberapa orang, kita mau kasih ke sistem kita. Artinya demand kita harus tinggi dulu. Jangan belum apa-apa kita udah limit supply, demand-nya belum tinggi gitu ya. Artinya teman-teman harus bisa creating demand-nya. Dan di 4 kaki meja ini dibahas semuanya. Mulai dari leads creation, marketing dan branding, leads conversion, selling dan bisnis, lalu juga bisnis sistem, membuat bisnis sistemnya seperti apa, dan yang terakhir yang gak kalah penting adalah profit dan cash transformation atau dari segi finance-nya. Nah, keempat kaki ini dan mejanya, Joseph. Human capital tadi penting banget, ya. Top table-nya. Wah, Joseph belajar. Joseph udah punya buku ini nggak? Kalau nggak saya kirimin ke Joseph ini. Wah, belum. Kalau wah, nanti WA saya aja, nanti saya kirimin buat Joseph, ya. Saya belajar banyak dari Joseph dan saya senang Joseph berbagi ilmu terus buat kita semua, ya. And by the way, Joseph boleh ya, ini saya umumkan lagi untuk yang mau dapat buku ini cepat aja ya, buat mungkin yang baru nonton tadi ya. Ini cara dapat buku ini kalau mau gratis. Ini bukunya berbayar by the way, ada di Gramedia, ada di businessisone.biz. Dan udah jadi national bestseller. Buku ini sekarang isinya daging banget. Kenapa? Udah proses mau di internasional untuk ke Amazon ya? Iya betul. Kamu tahu juga ya, itu luar biasa. Lagi ditranslate ke bahasa Inggris. Translate-nya tidak mudah karena ditulisnya pakai bahasa lapangan kan, pakai bahasa yang benar-benar, iya kan? Jadi begitu ditranslate, aduh ini gimana di Inggrisnya supaya nangkep praktis dan lucu gitu kan, lucu tapi fun gitu, dan ya itu tantangannya. Nah, buku ini untuk dapetinnya ada 3 langkah doang. Satu adalah follow Instagramnya Yohanes J. Pauli dan Sekolah Bisnis dari Yosef ya, Yosef Abbas. Itu satu. Sekolah Pebisnis dan Yohanes J. Pauli. Langkah pertama. Langkah kedua adalah Anda DM ke Yohanes J. Pauli, jangan ke Yosef. Yosef nggak kasih ini gratis, yang kasih nanti timnya Coach Yohanes. Jadi DM ke Yohanes J. Pauli, isi DM-nya cuma 4 poin. Satu, Coach YGP Yosef Abbas, Coach YGP Sekolah Pebisnis, ya, itu yang pertama, supaya tim saya tahu dari mana. Yang kedua, nama lengkap Anda. Ketiga, nomor WhatsApp. Keempat, email Anda. Udah itu aja. Dan yang ketiga adalah nanti tim saya akan melihat semua DM yang masuk, dan kalau Anda beruntung, maka Anda akan dikasih bukunya gratis, ongkirnya pun gratis selama se-Indonesia. Itu, Yosef. Thank you so much buat sessionnya. Mungkin terakhir, Coach. Pertanyaan terakhir, Bang. Terakhir dulu dari tadi. Coach Yohanes kan ibaratnya udah kayak orang mendapatkan Grammy Awards nih, ibaratnya nih. Udah punya apa-apa udah ada. Bisa jalan-jalan kemana-mana udah ada. Udah menolong banyak orang udah ada, Coach. Tapi kalau di Grammy Award itu biasanya seorang artis itu yang menang Grammy Award selalu ditanya kan, what's next gitu. What's next buat Coach Yohanes Pauli. Nah, itu kira-kira apa sih 2021 dan 5 tahun ke depan buat Coach Yohanes? Nah, itu dia. Itu pertanyaan yang sesungguhnya saya lagi doakan ke Tuhan juga. I'm so serious. Saya nggak bercanda ini. Jadi di titik ini saya the last few months atau the last almost 1 year, saya tuh berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya umur segini. Ya, saya nggak tahu umur saya sampai kapan. Tapi Tuhan, apa sih, pertanyaan saya tepatnya adalah begini. Apa sih satu hal yang Tuhan mau saya lakukan? Satu hal terakhir, one next big thing. One big thing, one last big thing yang Tuhan mau dalam hidup saya. Sehingga saya hidupnya tuh sesuai rencananya Tuhan. Itu saya lagi doakan. Dan Tuhan bukain banyak banget dalam beberapa bulan ini, bahkan selama pandemi ini. Mulai dari bisa jadi co-founder dari beberapa bisnis, ya kan. Ada yang mungkin, I don't know, apakah masih banyak sih. Jadi semuanya masih saya lagi doakan gitu. Jadi what's next big thing adalah ya, mungkin jawabannya adalah saya mau dapat jawaban dari Tuhan. Tuhan, apa ya satu lagi Tuhan yang benar-benar bikin saya tuh hidupnya sesuai rencanamu lah gitu. Karena paling bahagia kan kalau hidup sesuai rencana Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan kita, ya nggak sih Yosef? Ya. Nah, tapi itu jawabannya tidak mudah kan, harus punya waktu sama Tuhan dengerin. Kan Tuhan belum juga nggak jawabnya secara audible kan, belum tentu kan gitu kan. Ya, tapi itulah. Jadi, by the way, kalau yang mau belajar formula sukses ala Coach Yohanes, Yosef juga mungkin pernah dengar, pernah tahu, saya formulanya BARG. B dikali A dikali R pangkat G. Saya nggak jelasin sekarang, nanti cari aja di YouTube saya. Karena formula itu banget mengubah hidup saya. Saya dari paket micin komplit loh. Tuhan izinin saya terus naik di sekolah kehidupan ini. Dan saya harus bilang, bukan di mulut, tapi juga di hati. Hari ke hari, saya tuh hidupnya benar-benar karena Tuhan aja, karena anugerah Tuhan aja, Yosef. Tuhan itu baik banget dalam hidup saya.
Jadi saya doain buat semua yang lagi nonton kita yang semangat belajar, andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan diri sendiri, jangan andalkan manusia. Oh, kenal si ini, oh kenal Yosef nih, wah begini, atau wah gua kan udah belajar hebat. Jangan, karena kan kita manusia, kita terbatas kekuatannya. Benar-benar andalkan Tuhan. Ceknya gampang. Ceknya kita andalkan Tuhan apa enggak, ceknya gampang. Begini, selama kita mulai pikirin, wah kalau masih itu tuh gue bisa berhasil nih, bagus. Wah kalau gue begini ini bisa, aduh itu berarti kan mengandalkan orang lain. Manusia lain yang diandalkan, atau andalkan diri sendiri. Jangan. Doa, ayo. Apapun agama kita ya, doa sama Tuhan gitu, doa sama Tuhan. Dan lihat, nanti Tuhan buka-bukain, Tuhan akan bukain jalan. Bisa lewat manusia pastinya dong. Ya kan, masa tiba-tiba burung bawa satu bondol dolar gitu kan, ya mungkin aja sih Tuhan bisa bikin, tapi kan pasti kemungkinan lewat manusia, kemungkinan Tuhan bukain jalan, tapi kita mengandalkannya Tuhan. Cari deh formula sukses ala Coach Yohanes Kepali di YouTube saya, YouTube channel saya ya, Barji namanya, gitu. Ya. Dan Yosef kalau belum punya buku ini, by the way, Yosef bisa WA saya pribadi ya nanti ya. Kasih tahu alamat, nanti saya minta grafiotin kirimin ke Yosef. Oke. Thank you Coach sudah mampir-mampir dan berbagi di Sekolah Pebisnis, dan saya yakin insight-nya banyak banget yang teman-teman dapatkan di siang hari ini. Semoga ini bisa membuat teman-teman ternyata memiliki pola yang jelas ya. Jadi ternyata ada caranya, ada roadmap-nya, ada blueprint-nya, supaya teman-teman mulai bisnis ini nggak sekedar mulai aja dulu aja, tetapi teman-teman benar-benar ada caranya supaya teman-teman bisa mencapai target yang kita inginkan nantinya, yaitu lebih banyak waktu untuk orang-orang yang kita cintai, untuk family kita bisa berada di sana dan grow bersama dengan mereka. Thank you Coach, dan mungkin sampai jumpa lagi di kolaborasi kita yang berikutnya di lain waktu. Thank you banget buat Coach Yohanes Kepali udah menyediakan waktunya di sini juga, dan sampai ketemu lagi Coach di lain kesempatan. See you. Kalau Anda tahu cara praktisnya, business is fun. Thank you Yosef, thank you buat semuanya yang sama-sama belajar.